Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Airdrop Empire semuanya dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan mencoba memberikan tutorial bagaimana cara membuat RPC testnet Aztec kita sendiri dari tutorial versi OXMOE. Oke, jadi di sini langsung saja kita mulai. Teman-teman bisa melihat di sini hardware requirements-nya itu 8 sampai 16 GB RAM, CPU 4 sampai 6 cores, dan juga disknya itu initially atau berawal dari 550 GB sampai dengan 1 terabyte. Oke. Jadi di sini saya mau mencoba pakai CPU 4 ya. Jadi ini saya beli VPS-nya dari Digital Ocean yang murah-murah saja. Nah, di sini perlu diketahui juga teman-teman nanti uh, limitnya itu intinya nanti bakalan nge-spend storage dari VPS kita ya. Jadi kalau teman-teman punya disk storage yang lebih gede akan lebih bagus jika menggunakan RPC-nya sendiri ya. Oke, langsung saja. Pertama kita install sudonya dulu. Dependencies. Ya, seperti biasa ya. Di sini install dependencies. Oke, next command. Masih seputar sudoan. Masih di step 1 install dependencies. Oke, next kita install Docker ya. Baik, kita tunggu sampai instalasinya selesai. Buat teman-teman yang baru mau mulai mencoba untuk ngegarap testnet node, teman-teman jangan merasa tidak mampu ya, karena pada dasarnya testnet node itu sudah sangat mudah. Kita tinggal copy paste dari tutorial-tutorial crypto Twitter yang sudah expert di bidangnya lah ya. Jadi kita ya tinggal copy paste mengikuti arahan di tutorial GitHub mereka masing-masing. Jika teman-teman mengalami kendala, saran saya bisa bertanya di chat GPT ya, karena setahu saya chat GPT walaupun kita tidak mengikuti arahan atau tutorial, output error dari GitHub orang-orang yang seperti OXMOI dan lain sebagainya, di chat GPT adalah tempat terbaik untuk bertanya output error ketika kita menggarap testnet node ya. Jadi selanjutnya next, kebanyakan ngomong nanti nih ya. Oke, sekarang kita create directoriesnya atau kita create folder. Oke, kita sudah created foldernya. Kemudian kita generate the JWT secret. Oke, verify secret exercise. Nah, di sini semacam key ya, secret. Sebenarnya ini mungkin ini salah satu private ya, tapi nggak apa-apa untuk contoh tutorial saja. Next, kita call directory Ethereum.
Terus kita buat file docker compose.yml di dalam path Ethereum atau folder Ethereum. Kemudian kita replace yang sudah disediakan di sini. Ctrl X, Ctrl Y, Enter seperti biasa ya. Next, kita di sini ada step port conflicts. Nah, di setup ini, di setup uses ports ada macam-macam ya. Jadi di sini verify they're free. Kita bisa pilih ini ya, mau pakai yang mana. If a port is in use, edit the docker compose.yml to map to a different host port. For example, 85468545 tuh. Oke, jadi di sini kita langsung saja. Sebentar. Oke ya, langsung kita copy paste step nomor 5. Nah, di sini ada perintah untuk menginstal NetTools karena di VPS kita belum terinstall ya. Kita ikuti saja. NetTools. Baru setelah terinstall kita ulangi lagi komen yang ini ya, step 5 port conflicts. Nah, sudah. Kemudian kita start GETH dan Prism nodes-nya. Nah, ini sudah selesai tahap ini ya. Oke, ini kita nge-building dulu ya. Karena kita nge-running menggunakan Docker ya. Jadi saya juga mempelajari sedikit demi sedikit ya. Nge-running node itu ada beberapa cara, salah satunya menggunakan Docker, kemudian screen sistem di Novus kalau nggak salah satunya lagi, saya lupa ya. Intinya Docker nih fungsinya untuk nge-running node di backscreen gitu ya, sama kayak screen juga sistem D. Nah, kalau sudah kita cek nih apakah pingnya bakalan seperti ini, outputnya bakalan seperti ini. As you see in the logs, Prism is synced and GETH yet to be synced later. Nah, kalau sudah kita cek dulu ya. Kita cek logsnya. Oke, jadi ini masih waiting dulu ya. Masih menunggu. Oke, kita lanjut. Nah, ini sepertinya sudah ya. Oke, kita lanjut. Ini bakalan saya X dulu. Karena saya takutnya ada problem nanti ya kalau kita kontrol C. Jadi saya X saja, cari aman. Kita balik ke folder Ethereum. Nah, terus kita cek execution node GETH-nya. Nah, ini karena belum since doang ya. Jadi belum response is fully. Ya. Nah, ini bisa di skip. Kita langsung ke step nomor 7 ya. Kita aktifin port-portnya. Firewall-nya kita aktifin ya. Nah, terus yang ini oke. Ini juga
Terus yang ini juga apa tuh, no such file directory. Ini nggak apa-apa ya kayaknya ini. Oh, di sini ada yang diubah nih. Oke, sorry, ini ada yang ini kita pakai IPVPS kita ya. Nah, jadi seperti ini ya. Kita ganti IPVPS-nya sesuaikan dengan IPVPS punya kita masing-masing. Oke, next. Reload firewall. Oke. Nah di sini yang tahap terpentingnya sini sudah selesai ya teman-teman. Jadi next, teman-teman yang sudah ngeran testnet Aztec sequencer, bukan untuk validator ya, tapi ini untuk sequencer, atau mungkin untuk validator juga bisa, tapi entahlah teman-teman. Tapi tutorial ini khusus untuk teman-teman yang ngeran Node Aztec sequencer. Nanti di bagian di dalam screen tuh kan teman-teman ngerunning Aztec Node sequencer ini kan. Nah, di situ kalau RPC-nya itu sudah limited, teman-teman berhentiin Ctrl C, lalu teman-teman ganti format. Sebentar, sorry. Bentar ya. Ini kita harus jelaskan biar teman-teman bisa paham. Buat yang belum ngerti ya, tapi yang sudah suhu ya boleh bantu jelasin. Nah, jadi di sini kan sudah selesai nih. Nah, berarti RPC-nya yang harus kita ganti ketika kita mau nge-running node di dalam screen Aztec sequencer nanti. Kita ambil dulu format runningnya ya. Nah, ini ya, run node ini yang bakalan kita jalankan di dalam screen. Jadi buat teman-teman yang belum nge-running node Aztec sequencer ini, bisa di running dulu pakai tutorial yang ini, linknya. Nah, terus buat yang sudah run testnet Aztec sequencer ini, teman-teman coba pakai RPC buatan sendiri ya dari tutorial OXMOI. Nah, ini kita ambil dulu format run node-nya yang bakalan kita running di dalam screen. Kemudian kita copy paste. Nah, di sini yang perlu saya adjustment itu cuman hal-hal yang public ya. Kalau hal-hal yang private seperti validator ini nanti teman-teman bisa ubah sendiri ya, karena ini private sesuai dengan wallet teman-teman. Terus address juga, terus IP VPS juga ya, yang perlu diubah itu ya. Kemudian untuk RPC URL-nya teman-teman ganti sesuai dengan ini ya, yang GTH. Jadi kita pakai kita pakai yang ini ya. Jadi kita pakai yang CLI. Kalau misalnya yang CLI nggak bisa, silakan coba pakai yang Docker Compose ya. Jadi ini, atau localhost. Sedangkan kita pakai yang ini, jadi kita ubah dulu. Nah, IPVPS-nya itu IPVPS kita masing-masing ya. Jadi di sini IPVPS saya adalah 137.
170.184.234.253. Nah, next di bawahnya untuk RPC beaconnya juga kita pakai yang running by CLI ya. Bedanya di sini portnya doang. Jadi kita bisa copy paste yang atas ke beacon URL. Terus kita ganti portnya menjadi 3500. Nah, setelah itu teman-teman copy paste. Setelah semua sudah diubah ya, RPC GTH atasnya, beaconnya juga, terus private key teman-teman sudah tambahkan di sini, sudah ganti, dan address juga IPVPS lagi di bawahnya. Kemudian teman-teman copy dan paste di dalam let's say kita buat example-nya as Aztec gini ya, enter. Nah, di running di dalam sini. Sorry. Shit. Dah seperti itu ya, tinggal enter lalu dilihat hasilnya. Kalau hasilnya nanti bakalan seperti kalau hasilnya bakalan seperti ini, maka teman-teman sudah berhasil menjalankan ya seperti ini. Maka teman-teman sudah berhasil menjalankan testnet Node Aztec Sequencer menggunakan RPC yang dibuat sendiri oleh teman-teman. Oke, sekian dari tutorial saya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah bakalan saya konsisten buat tutorial setiap minggu berapa tutorial gitu, dan saya juga akan pilih-pilih garapannya sesuai dengan yang saya anggap legit ya. Mudah-mudahan nanti seminggu 2 kali, at least sekali lah saya buat tutorial testnet, entah itu testnet biasa atau testnet Node. Jangan lupa buat yang nonton juga subscribe Airdrop Empire di Telegram biar nggak ketinggalan informasi mengenai airdrop, khususnya karena saya lagi suka share testnet Node. Jadi ya buat yang ikut saya di YouTube maupun di Telegram mengenai postingan saya, bakalan teman-teman temui postingan mengenai testnet, terlebih lagi testnet Node ya. Terima kasih semuanya yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.